Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Feby Agnesia dengan NIM 2015-2012 8 dari kelas BKI 5D. Pada video kali ini Feby akan membuat learning journal yang kelima untuk memenuhi mata kuliah film dokumenter dengan dosen pengampu Bapak Adi Kusuma. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini, learning journal yang kelima, Feby akan mereview materi minggu kemarin yang telah disampaikan oleh kelompok 3, yaitu mengenai puitik dokumenter. Materi yang pertama yaitu dokumenter puitis. Dokumenter puitis ini berkembang pada tahun 1920-an, beriring dengan percobaan-percobaan pada dunia sinema yang berkembang di daratan Eropa yang dimulai pada masa itu. Kemudian mode puitis ini dimulai bersamaan dengan modernisme sebagai cara untuk mewakili realitas dalam hal serangkaian fragmen, kesan subjektif, tindakan yang tidak koheren, dan asosiasi yang longgar. Gaya dokumenter ini menggunakan editing yang berkesinambungan, mengutamakan pada asosiasi, ritme, ketimbang keutuhan cerita yang berdasarkan pada satu karakter. Nah, mode ini menekankan lebih kepada suasana hati, nada, dan mempengaruhi lebih dari sekedar tampilan pengetahuan atau tindakan persuasi. Jenis dokumenter puitis ini menyajikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hal menyampaikan informasi, argumen, atau sudut pandang. Nah, salah satu contoh filmnya itu ada film Rain, karya Joris Ivens pada tahun 1929, dan film Sun Soleil yang dibuat oleh Chris Marker pada tahun 1983. Jadi dapat diketahui bahwa gaya dokumenter puitis itu sangat abstrak. Gaya dokumenter ini berisikan serangkaian fragmen yang diedit dengan berkesinambungan yang memiliki kesan subjektif yang berasal dari sudut pandang pembuat film atau sutradaranya yang tadi, dan lebih mengutamakan suasana yang disalurkan melalui visual yang ditampilkan. Nah, jadi kemarin itu memang sudah disampaikan juga oleh kelompok 3 dan ditampilkan contoh filmnya dari jenis dokumenter puitis ini, di mana suasana, mood, dan ritme editing lebih berperan penting dibandingkan logis tidaknya adegan. Jadi pada kemarin itu contoh filmnya itu kayak suasana dari tempat, di suatu tempat di mana tempat itu akan datangnya turun hujan, kemudian yang membuat film itu dia membuat film dari mulai suasana mendungnya, kemudian suasana mulai rintik hujannya turun, kemudian saat hujannya turun di tanah, dan bagaimana hujan itu berhenti, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu materi tentang dokumenter reflektif. Menurut Nichols, dokumenter reflektif adalah dokumenter yang membuat film mengundang, menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah peristiwa yang ada. Penonton harapkan dan mengharapkan dan mengasumsikan hal-hal yang tercermin dari apa yang mereka lihat dan dengar dari dunia film ini. Kemudian dokumenter ini berbentuk dokumenter pertanyaan, terlalu abstrak, dan melupakan masalah aktual. Tipe dokumenter reflektif ini tujuannya untuk membuka kebenaran lebih lebar kepada penontonnya. Tipe ini lebih memfokuskan pada bagaimana film itu dibuat, di mana artinya penonton dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur dalam film dan proses pembuatan film tersebut. Nah, hal ini yang menjadi titik perhatiannya. Dengan menggunakan tipe reflektif ini, perancang memilih menggunakan tipe ini dikarenakan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan melalui sebuah visual dalam membuka kebenaran. Nah, kalau bedanya dengan tipe film dokumenter yang tadi, pada film dokumenter reflektif ini perancang film atau sutradara itu men-shoot
filmnya itu berbeda-beda gitu tuh, berbeda-beda suasananya, berbeda-beda alurnya lah gitu tuh. Nah makanya ini salah satu tujuannya, memfokuskan bagaimana film itu dibuat, kemudian penonton itu menjadi tidak sadar gitu tuh. Kemudian kan tadi sudah Feby katakan bahwa film dokumenter ini film yang akan membentuk pertanyaan gitu tuh dari penontonnya gitu tuh. Jadi kemarin juga ada salah satu mahasiswi yang bertanya bagaimana sih film dokumenter reflektif ini ataupun film-film lainnya gitu yang apa ya istilahnya bisa dirasakan oleh penonton gitu. Nah salah satunya kalau misalnya kita menonton film dokumenter reflektif ini, kalau misalnya kita menonton film dokumenter reflektif ini kemudian kita timbul adanya kayak pertanyaan gitu, kok dari yang pertama ini kemudian dari yang kedua di scan yang pertama diloncat yang kedua terus yang ketiga lanjut lagi sampai akhir itu kok kayak beda-beda, terus kayaknya nggak nyambung ya gitu tuh. Nah kalau misalnya penonton itu sudah berpikiran seperti itu kemudian timbul pertanyaan, itu lebih masuknya ke film dokumenter reflektif ini dan menjadi salah satu tujuannya, namun tidak mengubah hal-hal yang ingin disampaikan oleh pembuat film itu. Karena jenis film ini ingin membuka kebenaran gitu tuh, jadi benar-benar fakta dari kejadian pada saat itu, namun memang dengan scan-scan yang berbeda dari tempat-tempat yang berbeda juga seperti itu. Nah salah satu goal points-nya nanti penonton akan bertanya-tanya gitu tuh, kok filmnya seperti ini gitu, akhirnya seperti ini, awalnya seperti itu, seperti itu. Belibet. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa Feby sampaikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga review dan materi-materi selanjutnya akan Feby sampaikan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Sekian dari Feby. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.